Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wakil Dirut Bapak Garuda Sugardo, Bapak Direktur-direkturnya lain, Bapak John Welly, Bapak Guntur Silgar, Bapak Dinaldi Firmansyah, Bapak Abdul Haris, dan Bapak Arif Yahya, semua hadirin yang hadir, para ulama. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Malam hari ini saya sudah minta di briefing oleh beliau-beliau mengenai tema kita pada malam hari ini. Waktu kita hanya 1 jam lebih sedikit, sehingga mudah-mudahan minimum kita bisa mencatat poin-poin dari yang bisa kita jadikan ilmu bersama pada malam hari ini. Anda membaca judul berorientasi ilahi dalam memperbaiki diri dan negeri. Saya tadi mohon aplikasi wacananya diterjemahkan oleh bapak-bapak tadi sebagai semacam momentum untuk revitalisasi diri, dengan kita mau nge-charge lagi lah dengan nuzulul Quran ini. Sangat banyak yang bisa kita bicarakan, tetapi kita harus sesingkat mungkin, sehingga sebelum segala sesuatunya kita bicara mengenai Al-Quran, bedanya dengan buku sastra, bedanya dengan buku silat, bedanya dengan Injil, Taurat, Zabur, dan sebagainya. Sebelum kita bicara mengenai berorientasi ilahi, orientasi itu bahasa Arabnya kiblat. Jadi kalau berorientasi ke ilahi itu artinya berkiblat ke ilahi. Nanti kita harus bicara mengenai skala prioritas dalam manajemen kehidupan kita. Tuhan itu kita sebut-sebut terus dan kita ibadah juga kepada Dia. Cuman masalahnya Allah ini skala prioritas utama atau bukan. Begitu Dia bukan skala prioritas utama, berarti Tuhan tidak nomor 1. Maka itu tidak tauhid namanya, tetapi menomorduakan Tuhan. Itu nanti jadi persoalan, tapi jangan berat-berat amat lah. Kita ini orang lemah, sudah naik haji terus, umroh terus, tapi terbukti negara juga makin kacau. Jadi kita berendah hati. Jadi untuk awal yang Anda tepuki ini saya belum paham betul apa kekacauan kita, apa mungkin kita lemah di bidang wacana, belum benar-benar mempelajari Al-Quran dalam konteks ilmu pengetahuan. Mungkin aplikasi Al-Quran di dalam perilaku, policy, tata aturan bernegara dan lain sebagainya. Mungkin juga sudah bagus kedua-duanya, tapi istiqomahnya yang kurang. Mungkin kita bilang A adalah A, itu bertahannya mungkin ya ada yang 2 tahun, ada yang 2 bulan, ada yang 2 hari. Setelah dapat tawaran yang kira-kira lebih praktis, lebih enak, itu ya A boleh sama dengan A aksen kan gitu, atau sama dengan akar A dan sebagainya. Kita ini agak sering permisif, agak sering menawar-nawar diri kita sendiri. Tapi itu kita sadari sebagai kelemahan kita, dan saya tidak ingin mengecam siapa-siapa, saya tidak ingin mengkritik siapa-siapa, karena saya sudah menemukan bahwa kritik itu tidak efektif sekarang. Jadi untuk awal ini, sebelum kita bicara macam-macam, dan saya mohon diperingatkan oleh Mbak Novia sebagai Menteri dalam dakwahnya dulu, nomor 1 bukan soal akidah atau teologi, nomor 1 karena copyright of air Zam-Zam. Jadi akses ekonomi Mekah itu hanya air Zam-Zam, sungai tidak ada, sumber daya alam tidak ada kecuali air Zam-Zam. Gunung emas juga baru diciptakan beberapa tahun kemudian oleh Malaikat Jibril, yang sekarang di antara Mekah dan Madinah yang dipagar itu. Sehingga Abu Lahab sebagai konglomerat pada waktu itu mengkhawatirkan dominasinya akan bisa diganggu oleh Rasulullah SAW, karena yang memiliki hak cipta sumber atau sumur air Zam-Zam itu Rasulullah, karena penemunya dulunya adalah Ibrahim alaihissalam, kemudian tenggelam lagi, akhirnya ditemukan oleh Abdul Muthalib, yaitu kakeknya Rasulullah. Nah, yang dipersoalkan oleh Abu Lahab ini sebenarnya adalah hak cipta atau hak milik atas air Zam-Zam.
Karena di sana hampir tidak ada hujan, tidak ada tanaman, bahkan hampir tidak ada sehelai rumput di kota Mekah pada waktu itu. Jadi sesungguhnya Islam ini berdiri ditentang oleh hal-hal yang bersifat hak dan kewajiban dalam ekonomi, kan gitu. Ini belum banyak diungkap. Nah, ketika kemudian Rasulullah ditentang oleh Abu Lahab, salah satu metode nentangnya ya kayak Orde Baru dulu, supaya jadi pertama ingin jadi pahlawan, ngeritik Soeharto, supaya ditawar oleh Soeharto. Kalau kira-kira tawarannya agak kurang mahal, dia demo lagi. Kemudian dipanggil lagi, tawarannya agak lebih mahal. Kalau sudah kira-kira oke tawarannya, dia tidak demo lagi. Dan di antara sekian demo yang kita alami sekarang sebenarnya juga adalah proses negosiasi. Oleh karena itu saya sendiri tidak pernah demo kepada siapa-siapa kecuali kepada diri saya sendiri. Nah, ketika Rasulullah ditawari untuk disogok, untuk melakukan kolusi atau KKN dengan Abu Lahab sebagai konglomerat dan penguasa politik maupun penguasa adat pada waktu itu, Rasulullah mengatakan lau wadu asyamsa fi yamini wal qamaru fi yasari lan atruka hadzal amal. Artinya, meskipun kalian menawarkan untuk meletakkan di tangan kananku matahari dan rembulan kalau takkan di tangan kiriku, percayalah bahwa aku tidak akan mundur dari apa yang aku yakini dan aku jalankan sekarang. Lan atruka hadzal amal. Kalau ini bisa dilakukan kan bagus sekali oleh bapak-bapak di sini. Ya kalau bapak-bapak kan tidak ada urusan itu. Oleh pejuang-pejuang lah. Sebab begitu Anda jadi bupati, jadi gubernur, Anda harus siap-siap pakai metodenya Abu Lahab juga untuk menawar teman-teman yang rebel-rebel itu. Nah, dari kalimatnya Rasulullah ini diciptakan lagu oleh teman-teman Kiai Kanjeng yang berjudul Walau Mentari. Kita dengarkan dulu supaya ada penghangatan musik. Setelah itu kita pelan-pelan akan belajar merevitalisasi diri kita. Mudah-mudahan Al-Quran menjadi butir-butir darah kita, Al-Quran menjadi hangatnya darah kita, Al-Quran menjadi detak-detak urat saraf kita mulai pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah lagu Walau Mentari. Setelah itu ada satu lagi untuk menyatakan persaudaraan dengan teman-teman yang tadi membawakan selawat-selawat Cina. Sebab saya juga sangat curiga kepada diri saya, jangan-jangan saya agak turunan Cina juga dikit-dikit. Kalau Gus Dur jelas turunan Cina campur Mojopahit sedikit. Kalau saya ini agak campur, tidak tahu lah. Saya mungkin Lowo Ijo lah.
puasa dan lain sebagainya, itu termasuk ibadah makdoh. Terus yang 96,5% itu namanya ibadah muamalah, itu ibadah aplikatif di dalam kebudayaan, sosial, ekonomi, negara dan lain sebagainya. Nah, musik-musik kayak begini bolehnya di wilayah 96,5%. Yang 3,5% jangan diganggu-ganggu, itu take it or leave it. Cuman kalau di sela-selain dikit-dikit dengan nada itu tidak ada masalah, karena nada tidak mengganggu akidahnya. Jadi sholat tidak perlu ada Telkom mengadakan lomba sholat kreatif, itu tidak usah. Misalnya sholat supaya agak enak gitu pakai gerak silat, ya tidak usah. Atau lomba adzan kreatif, atau sholatnya rajin sekali jam 2 malam udah sholat subuh, ntar jam 7 pagi udah sholat zuhur, ya tidak boleh. Sholat subuh karena masih sehat tidak usah 3 rakaat, 4 rakaat, cukup 2 rakaat, take it or leave it. Naik haji juga harus ke Mekah lah, jangan kapan-kapan naik haji ke Amerika, itu tidak bisa. Jadi itu 3,5% ini gajinya Allah, gaji resminya Allah. Dari sahamnya Allah yang 100% ke hidup kita, saya tidak perlu terangkan, Allah hanya meminta 3,5%, dan itu hanya mengambil waktu tidak ada setengah jam dalam sehari, Pak. Itu gajinya Allah. Jadi Allah meminta gaji sangat sedikit, selebihnya wa amruhum syura bainahum. Kamu mau bikin parpol monggo, mau bikin Telkom monggo, mau bikin negara monggo, mau kerajaan silakan, mau republik silakan. Itu urusan ibadah muamalah. Silakan dirunding di antara kalian dan kalian tahu mana koridor syariat. Asal tidak melanggar syariat tidak ada masalah. Kamu tidak harus berpakaian seperti Rasulullah, asal prinsipnya sama dengan Rasulullah, yaitu menutupi aurat. Kalau harus berpakaian persis seperti Rasulullah, kita tidak berpakaian sekarang karena kainnya udah nggak ada. Rasulullah juga tidak pernah pakai peci, tidak pernah pakai sarung. Yang sering dipakai ustadz-ustadz di televisi itu bukan hanya pakaian Rasulullah, tapi juga pakaian Abu Jahal. Poligami boleh atau tidak menurut Islam? Kalau Anda seorang bupati, Anda seorang wali kota, Anda memiliki kebebasan. Saya melihat ada 3 dasar hukum misalnya soal poligami. Anda boleh bikin perda yang membolehkan poligami karena ada dasar hukumnya di Quran. Tapi Anda juga boleh membuat perda yang melarang poligami karena ada dasar hukumnya di Quran. Anda juga boleh abstain mengenai poligami, perdanya abstain karena ada dasar hukumnya dalam Al-Quran. Karena Allah mengajak diskusi. Itu termasuk 96,5%. Jadi pertama Allah mengatakan fankihu ma taba lakum minan nisa matsna wa thulatsa wa ruba'. Itu seolah-olah merupakan kebolehan 4 istri. Itu pun sebenarnya ada anak kalimat sebelumnya mengenai situasi darurat sosial, mengenai eksploitasi atas anak yatim dan seterusnya. Maka kalau memang Anda bisa menjamin bahwa Anda akan berbuat jujur kepada istri-istri Anda, berbuat adil, silakan bikin perda yang membolehkan kawin 4. Tapi boleh ada wali kota dan bupati lain yang melarang karena ada ayat berikutnya yang mengatakan walan tastati'u an ta'dilu, dan tidaklah sekali-sekali engkau wahai laki-laki akan pernah mampu berbuat adil kepada wanita. Sehingga kalau saya jadi wali kota, saya boleh mengatakan wah saya tidak berani jamin loh kalau 4 ini saya nanti ikut masuk neraka loh kalau salah-salah, sehingga saya mending melarang saja. Karena Allah menyatakan dengan sangat eksplisit bahwa laki-laki tidak mungkin bisa berbuat adil. Walan tastati'u an ta'dilu, kata Allah. Gitu. Nah, silakan sebagai wali kota, sebagai bupati, gubernur dan sebagainya, bahkan mungkin sebagai presiden, bikin hukum yang bagaimana. Karena semua ada dasarnya. Artinya Al-Quran memang mengajak Anda berdiskusi. Akhirnya yang mengambil keputusan bukan Al-Quran, yang mengambil keputusan adalah manusia yang sudah dibekali oleh Al-Quran itu. Maka pada malam nuzul Quran ini, kalau bisa kita memulai betul memproses setiap wacana dan pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang lengkap mengenai Al-Quran. Jadi kalau mau ngomong soal poligami, tidak hanya fankihu ma taba lakum, tapi juga wa in khiftum alla ta'dilu, dan juga harus kita sitir walan tastati'u an ta'dilu. Ini contohnya. Demikian juga di wilayah-wilayah lain, di wilayah hukum, di wilayah konstitusi, di wilayah perekonomian, di wilayah lingkungan hidup dan lain sebagainya. Kita harus punya wacana yang lengkap karena Al-Quran ini tankino yang ngopo laisa kamitslihi syai'un. Luar biasa luasnya, luar biasa penuh rahasia kandungan-kandungannya, dan kita tidak akan pernah selesai membaca Al-Quran karena setiap kali membacanya kita mendapatkan inspirasi yang baru, mendapatkan ilham yang baru. Untuk itu Bapak-Bapak sekalian, kalau ini nanti kita baca bersama-sama tidak berarti kita mengandalkan wacana untuk menjalani hidup, tetapi yang nomor 1 tetap harus perilaku atau perbuatan. Jadi nomor 1 orang yang masuk surga adalah orang yang rajin beribadah.
rajin umroh, rajin naik haji, rajin sholat, rajin puasa dan sebagainya, tapi surganya rendah, dek, kelas ekonomi. Kalau Anda ingin meningkat surganya, Anda selalu menuntut ilmu, Anda menjadi muta'allimul ghaib. Kalau Allah itu alimul ghaib, kalau manusia muta'allimul ghaib. Jadi sambil Anda beribadah, Anda menemukan relevansi setiap unsur ibadah itu di dalam kehidupan kita. Misalnya sujud, itu ilmunya apa? Rukuk ilmunya apa? Kenapa kalau rukuk 90 derajat? Kenapa kalau sujud itu kalau pantatnya lebih rendah, lebih tinggi daripada wajahnya? Kan gitu. Itu sebuah ilmu sendiri, itu saat bisa untuk gelar doktor itu. Bahwa pantat kita letakkan tertinggi, wajah paling bawah, gitu. Itu ketika sujud. Karena memang hubungan antara wajah dengan, mohon maaf, pantat ini ada yang lebih halus gak ya? Nggak apa-apa ya saya sebutnya. Hubungan antara wajah dengan pantat ini memang unik. Ini untuk wajah sama pantat ini taat kepada Allah 100%. Kalau mereka menggunakan hak asasi pantat dan hak asasi wajah, mereka pasti bertengkar. Ada kerusuhan sosial antara pantat dengan wajah. Karena ketika manusia buang air, yang buang air kan mohon maaf pantatnya, tapi yang dibersihin kan bukan pantatnya, tapi wajahnya. Jadi wajah ini lama-lama kan mangkel, aku nggak ikut kentut kok, aku yang diusap-usap terus, yang gitu kan. Tapi begitulah komposisi pada manusia, karena yang menjadi representasi, menjadi icon, menjadi main display of human being itu wajahnya. Jadi Pak Garuda itu kalau kita sebut Pak Garuda, yang kita ingatkan pasti wajahnya. KTP-nya Pak Garuda kan close up wajahnya, kan bukan baunya, bukan perutnya, bukan dadanya, apalagi pantatnya. Kan begitu. Maka ketika kita kentut, mohon maaf, yang malu bukan pantatnya, yang malu adalah wajahnya. Karena wajah adalah representasi dari kemanusiaan dan martabat kita. Kan gitu. Maka nggak ada orang kentut terus dia tutupin pantatnya, nggak ada. Dia pasti terus menutupi wajahnya. Nah, orang yang tidak mengurusi martabat, dia tidak pernah menutupi wajahnya, dia malah bangga, dia malah melakukan hal-hal yang buruk, dia tidak tahu